Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Gatot Widayanto. Saat ini sebagai bagian dari Sindikat PAU, saya merasa ingin berbagi mengenai isu atau suatu hal yang dilemparkan ya dari demand yang ada mengenai kepekaan terhadap masalah sosial dan lingkungan dan pengaruhnya terhadap bisnis dan industri. Nah, menurut saya ini memang perlu dijawab dan saya menjawabnya pertama dari pengalaman saya dulu ya, dan nanti setelah itu kita akan coba secara riset bagaimana. Nah, kita akan mencoba, saya akan coba share screen aja biar kita fokus ya diskusinya. Jadi, mengapa kepekaan terhadap masalah lingkungan dan sosial relevan dengan masalah bisnis dan industri? Ya, ini langsung aja saya jawab ya. Ada 3 jawaban saya. Pertama, ini karena ketimpangan sosial itu merupakan inequality ya. Jadi artinya ketidaksamaan antara mereka yang langsung berkecimpung di industri maupun di eh, lingkungan sekitarnya. Ini kalau masalah sosial ya. Nah, ini kebetulan juga saya beberapa saat yang lalu sedang membaca bukan artikel di Indonesia ya, sebuah buku tepatnya The Psychology of Silicon Valley. Nah, di buku itu ternyata si penulisnya itu banyak mengulas mengenai ketimpangan sosial. Jadi bukan mengulas masalah teknologinya itu sendiri, tapi lebih banyak di bagian depan, di awal-awal bukunya, dia menyebutkan tentang keprihatinan terhadap masalah atau ketimpangan sosial di area Silicon Valley. Bahkan orang-orang yang bekerja di tech company itu, mereka bahkan tidak tinggal di Silicon Valley. Jadi mereka tinggal di area yang jauh, mungkin kalau di kita mungkin Bekasi atau mana ya, kalau di Jakarta gitu, atau di Tangerang. Dan bahkan mereka tidak punya rumah gitu, karena perumahan begitu mahal sekali di Amerika, sehingga mereka bahkan membuat tenda-tenda untuk tidur mereka. Jadi mereka homeless sebetulnya. Jadi tidak memiliki rumah. Banyak yang seperti itu dan ketimpangannya lumayan besar gitu dan menjadi sorotan lah dari pihak yang di sana ya. Jadi di Amerika sana. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, itu akan mengganggu ekosistem bisnis ya. Kenapa? Karena kalau terjadi ketimpangan, baik itu sosial maupun masalah lingkungan yang tidak mendukung, itu nanti ekosistem untuk membangun keberlangsungan bisnis itu tidak bisa terciptakan dan bisnisnya sendiri bisa tidak langgeng atau industrinya. Ya, misalnya kalau masalahnya lingkungan, untuk mensuplai barang dan jasa, maksudnya raw materialsnya misalnya ya dalam proses industri, itu diperlukan suatu uh, kondisi jalan yang baik gitu ya, sehingga pada saat lingkungannya tidak mendukung, tidak akan terjadi suatu supply yang memadai. Dan juga kemungkinan kalau terjadi ketimpangan sosial, bagaimana orang akan bisa membuat sebuah perusahaan yang menjadi suppliernya dari industri tersebut. Ya, jadi misalnya paling mudah industri otomotif gitu ya, mungkin sulit untuk mendapatkan pasokan raw material bila kondisi lingkungan tidak memungkinkan, atau bila kondisi sosial tidak memungkinkan orang-orang di sekitar daerah tersebut bisa membuat bisnis. Ya, misalnya ya kalau kita kembali ke yang pertama tadi, kita membicarakan Silicon Valley gitu loh. Bagaimana orang bisa membuat suatu perusahaan sekelas misalkan Facebook gitu ya. Kan mungkin suppliernya juga suppliernya kebetulan kalau di situ kan ahli-ahli pemrograman ya, mungkin bisa dicari dari kota lain. Tapi kalau membutuhkan suatu perangkat gitu ya,
bisa dipastikan pasti melalui suatu kota lain yang memerlukan infrastruktur yang memadai, sehingga juga akan mengganggu proses supply-nya ke industri tersebut. Pun demikian juga kalau diinginkan di sekitar daerah situ ada pensuplai juga, misalkan yang membuat trafonya atau membuat apapun lah ya, UPS-nya gitu ya, itu juga harus dimasukkan dari tempat lain. Artinya industri tersebut untuk memberdayakan kemungkinan tumbuhnya industri atau UKM kecil yang mendukung industri tersebut menjadi kemungkinannya kecil ya, karena masalah ekosistem bisnisnya yang terganggu tadi. Kemudian yang ketiga, kelancaran arus barang dan jasa serta tenaga kerja. Artinya bila lingkungan di daerah situ ternyata tidak mendukung ya, arus barang dan jasa ini menjadi terkendala. Ya, saya beberapa saat yang lalu di lingkungan internal sindikat PAU, saya sempat bercerita mengenai sebuah perusahaan migas yang harus menghadapi permintaan masyarakat untuk membuat jalan. Ya, nah ternyata membuat jalannya itu tidak fair dalam pengertian mereka mencari perhatian dengan merusak lingkungan seolah-olah pipa dari perusahaan migas tersebut bocor. Padahal pada saat diselidiki sebetulnya bukan bocor, tapi pipa itu digergaji oleh masyarakat sehingga menimbulkan limbah di rawa-rawa dan sungai. Ya, sehingga apa? Atasan dari perusahaan tersebut mau nggak mau harus datang ke lokasi. Ya, nah inilah yang saya maksud bahwa kalau terjadi suatu ketimpangan sosial dengan alasan apapun ya, bahwa masyarakat setempat menginginkan jalan yang bagus misalnya, karena jalan yang ada saat ini yang di sekitar pipa tadi tidak memadai, maka mereka melakukan perusakan. Karena ada perusakan akan mengganggu arus barang dan jasa dan tenaga kerja. Paling tidak, kalau di kasus perusahaan migas tadi, suplai minyaknya jadi terganggu, ya, jadi produksinya terganggu dan pasti rugi. Ya, jadi penting sekali memperhatikan masalah lingkungan dan masalah sosial. Nah, ini semua basisnya juga dari pengalaman saya ya, juga satu lagi pengalaman saya dengan klien saya yang membangun industrial park ya. Industrial Park itu sudah dibangun dengan sangat baik, namun ada sejengkal tanah ya yang dikuasai secara informal oleh penduduk setempat ya. Nah, perusahaan klien saya ini tidak mudah untuk bisa mengusir walaupun semua data-data sudah terbukti bahwa akte tanah dan sebagainya atas nama perusahaan tersebut. Namun karena si orang yang tadi merasa terganggu karena dia punya kolam ya di situ, kolam ikan gitu ya, dia merupakan tokoh masyarakat di situ. Ya, jadi perusahaan klien tersebut harus bersabar, tidak serta-merta mengusir, tapi tetap melakukan negosiasi dan kalau nggak salah saya lupa ya endingnya bagaimana, dibuatkan kolam di tempat lain di luar dari situ, yaitu di rumahnya atau di sekitar rumahnya si bapak yang tokoh masyarakat tersebut. Ya memang jadinya kerugian, orang itu sebetulnya haknya perusahaan, tapi ya bagaimana kalau misalnya main kasar, mungkin hubungan dengan kondisi sosial di setempat tidak baik sehingga perlu adanya penekanan khusus. Nah, kalau teman-teman ingin yang lebih akademis ya, ini ada risetnya ya, silakan di search di ResearchGate, itu ada linknya saya taruh di bawah itu, The Effect of Environmental and Social Sensitivities on Corporate Reputation.
Jadi di sini yang saya stabilo di sini menunjukkan beberapa hal yang menjadi penting karena apa? Nah, di sini kita bisa melihat bahwa reputasi perusahaan itu penting sekali, ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, hubungan dengan stakeholders, pemangku kepentingan. Ya tadi yang cerita saya tadi mengenai bapak pemilik kolam di lahannya industrial park yang sedang dibangun oleh klien saya. Gimana pun juga membina hubungan baik lebih penting daripada sekedar menunjukkan bahwa kita yang benar. Dan mereka harus bisa mengelola stakeholder gitu ya. Nah, jadi kesimpulan akhir ini yang saya stabilo dari sinopsis yang ada di research ini, silakan baca juga risetnya. Environmental and social sensitivity and corporate reputation in public hospitals composed of state and university hospitals in Avion Karahisar was negative and below medium level. Nah, ini kasusnya memang public hospital ya. Jadi apapun lah, maupun industri atau public hospital gitu ya, itu kita masih perlu yang namanya sensitivitas kita dalam masalah lingkungan maupun masalah sosial. Ya, jadi ketimpangan sosialnya harus kita beresin. Kalau enggak, bisnis kita akan terganggu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi menurut saya penting sekali kita memahami kondisi sosial maupun kondisi lingkungan di sekitar bisnis di mana kita berada. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.